Ustaz Nurullah, Ustaz Adi, dan juga penanggung jawab Majelis Rasulullah SAW Madura, Lora Abbas Muhammad Rafi'i, Dewan Mustasyar Lora Ismail Khalili, dan Dewan Suluk, dan Bahsul Masail Lora Yahya Ghazali, Lora Ismail Abdul Qadir, dan semua para tokoh masyarakat, para orang-orang baik, para ustaz yang saya tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya dan kami semua kepada mereka sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dan semua dalam sehat walafiat, dalam sebaik-baiknya keadaan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijauhi dari semua penyakit. Dan kita sebutkan dengan khusus saudara kita yang masih sakit sudah beberapa bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah kembalikan menjadi dalam sebaik-baiknya keadaan, Allah permudah segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatihi mawaidil jud, mulhiq asy-syaqiyya bil mas'ud. Alhamdulillah ala karamin min al-wahid al-ma'bud ghayra mahsur wala ma'dud. وعلى تلالي أنوار زين الوجود صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di saat yang mulia ini, di mana Allah membawa setiap satu dari kita, memberi setiap satu dari kita taufiknya, memberi setiap satu dari kita kemampuan untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan kebaikan yang menunjukkan kepada kita kedermawanan Allah, menunjukkan kepada kita pintu rahmat Allah yang begitu luas, menunjukkan kepada kita bahwa Allah mau menerima kita, bahwa Allah menunggu kehadiran kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, law ya'lamul mudbiruna 'anni syauqi li inabatihim wa raghbati li taubatihim la taru syauqan ilayya. Hadza lil mudbirina 'anni fa kaifa bil mudbirina 'alayya." Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Hai Daud, jika orang-orang yang berpaling dariku, jika orang-orang yang tidak mau denganku, jika orang-orang yang tidak beriman kepadaku membelakangi aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "mengetahui syauqi li taubatihim, rindunya aku untuk menerima taubat mereka, dan keinginan aku untuk menunggu kembalinya mereka kepadaku. Syauqi li inabatihim wa raghbati li taubatihim, rindunya aku, inginnya aku kembalinya mereka kepadaku untuk bertaubat kepadaku. Waraghbati li taubatihim, dan keinginan aku, kerinduanku kepada taubatnya mereka, untuk mereka bertaubat meminta ampun kepadaku. Lataru syauqan ilayya, mereka akan terbang karena mereka mengerti itu dan rindu kepadaku setelah mengetahui bagaimana aku merindukan mereka. Hadza lil mudbirina anni, kata Allah, ini sifat aku dan cara aku berperilaku dengan orang-orang yang berpaling dariku, bagaimana dengan orang-orang yang menuju kepada aku. Rahmat Allah dan kasih sayang Allah menunggu semua hamba-hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala rahmatnya tidak terbatas, sangatlah luas, mencakupi kita semua. Dengan mengerti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti bahwa kehidupan kita di dunia ini, keberadaan kita, dan semua yang kita miliki adalah bentuk pemberian dari Allah.
adalah bentuk karunia dari Allah. Dan itu semua disebabkan oleh kasih sayang Allah kepada kita. Berapa banyak nikmat yang kita miliki, berapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitung jumlahnya, karena terlalu banyak. Nikmat Allah yang kita ketahui sangat banyak. Bagaimana nikmat-nikmat Allah yang tidak kita ketahui? Apa nikmat Allah yang kita ketahui? Lihatlah kepada tubuh kita. Berbagai macam nikmat yang ada di tubuh kita tidak bisa hitung. Penglihatan, pendengaran, hidung mencium, lisan dan bibir dan gigi. Setelah itu akal di dalam, rambut, wajah, tubuh dan semua organ-organ yang ada di dalam, tangan, kaki. Kita bisa merasakan makanan, kita bisa merasakan yang panas dan dingin, kita bisa merasakan ini, mencium ini. Nikmat-nikmat yang tak terhitung, bahkan di diri kita, di tubuh kita, banyak yang kita tidak tahu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah berfirman, aku akan tunjukkan kepada kalian, aku akan tunjukkan kepada mereka bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di muka bumi ini semua dan di diri mereka sendiri. Untuk tunjukkan kepada mereka bahwa aku yang maha benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tabayyana lahum annahu al-haq, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa aku yang maha benar. Jika kita mau belajar dan mencari tahu apa hal-hal itu, maka kita akan bingung. Saking banyaknya nikmat Allah. Karena itu, salah satu ibadah yang terbesar pahalanya adalah tafakkur. Bertafakkur di ciptaan-ciptaan Allah. Melihat ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakannya sampai akhir. Jika kita lihat salah satu nikmat air, berapa banyak jika nikmat kesulitan yang akan kita dapatkan jika nikmat air ini dicabut oleh Allah. Jika Allah ganti air ini milhan ujaja, jika Allah ganti air yang nikmat yang kita bisa minum ini, Allah rubah jadi asin rasanya seakan air laut. Apa gimana kita akan hidup setelah itu? Jika Allah hilangkan semua air yang ada di muka bumi ini, siapa yang bisa mendatangkan air untuk kita? Berapa uang yang bisa membeli air jika air itu memang sudah diambil oleh Allah, tidak ada lagi air di muka bumi? Siapa yang bisa membeli? Siapa yang bisa membayar? Tidak ada berharga jika kita mempunyai dunia dan seisinya, dari harta, dari emas, dari segala-galanya, dan kita sudah kehausan mau mati, satu gelas air itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sekarang Allah memberikan kita air dan minuman-minuman lainnya dengan gratis dan percuma, tanpa meminta bayaran. Memberikan itu nikmat kepada kita begitu saja. Siapa yang bisa memberikan kita nikmat seperti ini? Makanan setiap harinya, minuman dan lain sebagainya, nikmat hidup, nikmat sehat walafiat. Pada saat kita melihat kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, atau siapapun yang ada di sekeliling kita yang kita kenal, mereka tertimpa, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam bentuk penyakit yang mengerikan, yang menyulitkan, yang menyakitkan. Dan di situ baru kita mengerti nikmatnya sehat walafiat. Karena itu disunahkan kita untuk menziarahi jika ada orang yang sakit. Kenapa? Biar kita mengerti nikmat yang kita lagi ada sekarang ini. Mengerti nikmat sehat walafiat. Karena seseorang itu afatun ni'am al-ilm. Musibahnya nikmat-nikmat itu atau perusak nikmat-nikmat itu adalah al-ilm, terbiasa. Pada saat kita terbiasa dengan suatu nikmat, kita sudah tidak merasakannya lagi. Contohnya seperti apa? Jika kita tidak punya kendaraan, lalu kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, terkumpul harta, kita beli motor. Bagaimana rasa kita pertama kita memiliki motor ini atau mobil atau lain sebagainya? Sangat sekali kita gembira, luar biasa senangnya.
karena memiliki kendaraan yang sebelumnya kita tidak punya kendaraan. Tapi hari pertama kita akan gembira, akan senang luar biasa. Hari kedua, iya kita gembira tapi berkurang. Hari ketiga, keempat, kelima. Setelah beberapa hari, ataupun 1 bulan, ataupun 1 tahun, seakan motor itu bukan nikmat lagi, seakan sudah biasa. Dan seperti itu, terbiasa dengan nikmat itu. Kita tidak mengerti. Tapi jika suatu hari motor kita rusak, misalkan kita antar ke bengkel untuk dibetulkan, untuk dibenarkan kerusakannya, untuk diservis. Pada saat kita taruh, kita keluar, kita tidak punya motor. Baru kita merasakan nikmat motor itu seperti apa. Ini di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita punya mata melihat. Coba saja kalau bisa, 1 hari jangan dibuka matanya, tutup. Baru tahu apa rasanya nikmat mata. Mau mengetahui nikmatnya lisan untuk kita berbicara, diam, 1 hari saja diam, jangan bicara, seakan kita tidak bisa berbicara. Baru kita tahu nikmatnya lisan. Dan semua nikmat-nikmat di sekeliling kita tidak kita rasakan, walaupun itu sangat besar efeknya kepada kita. Tapi kita tidak rasakan. Kita selalu merasa tidak puas, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa ingin lebih lagi dan lebih lagi. Dan itulah sifat manusia, rakus. Dia tidak melihat apa yang dia miliki. Suatu hari ada salah satu orang raja, seorang raja yang dalam keadaan sulit. Apa yang menyulitkan dia? Keadaan rakyatnya memikirkan ini dan itu dalam kemewahan yang luar biasa. Tapi dia lagi keadaan gundah, merasa tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki itu tidak ada rasanya lagi. Dia keluar dari balkon di istana itu, dia keluar melihat keluar. Dan dia di luar itu ada pohon. Ada pohon, di bawah pohon itu ada orang. Orang itu berselonjor, tiduran, sambil bernyanyi dan makan. Dia makan roti yang sangat keras sekali, dimasukkan ke air, biar bisa dimakan. Kalau tidak, roti itu tidak bisa dimakan, saking keras. Dimasukkan ke air dan dimakan. Lalu dia minum air. Selesai rotinya habis, dia minum, ditaruh, dia berebah, dia mengatakan apa? Menyanyi. Ma'un wa khubzun wa dhillu hadha na'imul ajal jahadtu ni'mata rabbi in qultu anni mukillu. Dan diulang-ulang. Apa kata dia? Air dan roti dan teduhan pohon ini, jadi saya tidak terkena panasnya matahari, teriknya matahari. Hadza na'imul ajallu, ini adalah nikmat yang sangat besar, yang paling besar. Jahadtu ni'mata rabbi, aku adalah orang yang dusta terhadap nikmat-nikmat Allah jika aku mengatakan tidak punya apa-apa. Aku orang yang dusta terhadap nikmat Allah jika aku bilang ini aku tidak punya apa-apa. Semua sudah aku miliki. Aku punya air, aku punya roti, makan dan kenyang, dan aku tidak terpukul dan terkena teriknya matahari. Ini semua nikmat. Raja itu pada saat melihat si orang ini begitu, di dalam keadaan yang sangat sulit, di atas istananya yang begitu megah, dengan puluhan mungkin macam makanan yang ada di setiap harinya disediakan kapanpun diinginkan. Orang itu hanya mempunyai seteguk air dan roti. Lalu karena bingung, si raja ini memerintahkan salah satu orang untuk memanggil si orang di bawahnya. Dibawa dia ke raja di atas. Raja itu mengeluarkan semua orang-orang yang ada di ruangan tersebut, berbicara berdua sama orang itu. Ternyata orang itu adalah orang soleh. Dikatakan orang-orang soleh ini, wahai raja, saya tahu kau dalam keadaan sulit. Jika kau mau tenang, ikut sama saya. Saya tunggu di tempat tertentu, dijanjikan tempat. Baik, kata raja. Di malam hari, raja itu memakai pakaian wanita, biar tidak dikenal. Keluar dan kabur dari istananya. Ikut sama orang tadi itu dan hidup sama dia dalam keadaan yang syukur kepada Allah bersama orang-orang yang bersyukur. Bahkan suatu hari ada salah satu orang soleh yang sedang jalan dan melihat satu orang yang buta. Pertama buta, tangan, kakinya semua buntu, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Buta, tergeletak di pinggir jalan.
Hanya badan saja, badan dan kepala saja. Lalu didengar dari jauh orang ini selalu berteriak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur. Sampai bingung orang ini, datangi didekati. Hei, kamu, tidak ada apa? Dia bilang, kamu ini apa yang kamu syukuri sekarang? Saya mau bersyukur, tapi apa yang kamu syukuri? Dijawab, aku bersyukur karena Allah memberikan kepada saya hati yang bersyukur dan akal yang mengerti nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada saya, mengerti nikmat Allah. Saya sampai sekarang masih hidup. Setiap harinya makanan sampai kepada saya, walaupun saya tidak pernah melihat siapa yang membawakan makanan itu kepada saya. Allah memberikan saya nikmat, mengerti pemberian Allah, mengerti nikmat Allah. Sekarang bagaimana kita dengan nikmat-nikmat Allah? Bagaimana kita dengan nikmat-nikmat yang ada di sekeliling kita? Bagaimana kita dengan nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita? Apa kita mensyukuri? Apa kita tidak bersyukur? Hadirin, karena seorang yang tidak bersyukur itu mengerikan keadaannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika orang-orang itu bersyukur, maka Allah akan tambah. Jika tidak, maka siksaan Allah akan. Nikmat ini semua bagaimana nantinya? Bisa diambil oleh Allah. Jika hanya diambil di dunia dan selesai mungkin itu ringan, tapi jika dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat dan ditanyakan kepada kita, kuberikan kepadamu nikmat ini, bagaimana kau berperilaku dengannya? Kuberikan kepadamu nikmat mata, kau gunakan untuk apa mata yang kuberikan kepadamu? Di hari ini, di waktu ini, kau gunakan matamu untuk bermaksiat. Apa kuberikan kau mata untuk bermaksiat? Kata Allah. Apa kita akan menjawab? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan semua makhluk-makhluk Allah di padang mahsyar. Waliyadzubillah min dzalik. Allah tanya kepada kita tentang semua nikmat yang Allah berikan. Dan bahkan mata kita bisa berbicara, tangan kita bisa berbicara, semuanya bisa berbicara. Sampai seseorang itu bingung, bagaimana kau bisa berbicara dan bersaksi atas semua yang kau lakukan? Dijawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Dijawab oleh semua organ dan bagian tubuhnya, Allah membuat kami bisa berbicara sebagaimana Allah yang membuat semua yang berbicara itu berbicara. Tangan kita akan berbicara, wahai Allah, saya bersaksi di hari ini, di waktu ini, di tempat ini, saya digunakan untuk melakukan hal seperti ini. Bumi bersaksi, di semua tempat kita berada, waktu bersaksi dan semuanya bersaksi. Untuk Allah menunjukkan kepada kita hujjah, bukti bahwa kita betul melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun Allah yang maha tahu, tapi Allah menunjukkan di depan kita saksi-saksi yang hidup, yang nyata dari organ tubuh kita dan lain sebagainya. Allah tidak memberikan kita tubuh untuk bermaksiat. Allah tidak berikan kita mata untuk bermaksiat. Allah tidak berikan kita telinga untuk bermaksiat. Allah tidak berikan kita bibir dan lisan untuk bermaksiat. Allah tidak memberikan kita apapun untuk bermaksiat. Wahai hadirin yang dirahmati oleh Allah, semakin besar nikmatnya, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin besar nikmatnya, semakin besar kewajibannya. Nikmat-nikmat ini banyak. Semakin kita melihat nikmat-nikmat yang lebih besar, kita semakin takut lagi. Ada nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan iman. Apa kita syukuri? Apa kita bersyukur kepada Allah atas syariah yang dibawa kepada kita? Aturan-aturan Islam yang dibawa kepada kita. Apa kita hargai, kita ikuti dengan betul? Apa nikmat Sayyidina Nabi Muhammad kita syukuri dengan betul? Bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Dengan mengikuti sunnah beliau. Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Allah mengutus Nabi Muhammad mengajarkan kita apa yang betul dan apa yang salah. Allah menciptakan kita dan mengutus Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, seperti ini kau harus bermuamalah. Belajar dari sosok ini. Sosok ini adalah contoh, kata Allah. Contoh untuk apa? Untuk segala sesuatu. Dan setelah itu kita masih melihat kepada orang-orang lain, sosok-sosok lain yang dijadikan contoh, yang lebih kita cintai, yang lebih banyak kita sebut-sebut, yang lebih kita gemari, yang kadang kita suka meniru pakaian mereka,
yang kadang anak-anak kita banyak menyebut mereka, yang kadang di handphone kita cerita-cerita atau video-video tentang artis-artis, mohon maaf, atau tentang klub sepak bola atau lain sebagainya, lebih banyak daripada video-video yang menceritakan tentang cerita hidup Nabi Muhammad. Apa yang jangan kira itu tidak akan ditanyakan oleh Allah. Allah akan menanyakan itu semua kepada kita. Bagaimana kita akan menjawab? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan kita mengerti luasnya nikmat Allah, mari ayolah kita mulai dengan diri kita sendiri dan yang sekeliling kita untuk menjalankan amanah ini, untuk mensyukuri nikmat-nikmat pemberian dari Allah. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan yang pertama, berminta maaf dan bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari maksiat yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari hal-hal buruk yang kita perbuat. Di mana kita memperbuat semua itu dalam keadaan Allah melihat kita. Hadirin, sesuatu yang sangat menkejikan sekali, sangat memalukan sekali jika kita melihat, kita mengerti bahwa pada saat kita menutup, kita mencari tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang. Kenapa mau melakukan maksiat? Seakan orang-orang itu lebih penting daripada Allah. Kita lupa kalau Allah melihat. Bahkan Allah mengatakan, aja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Wahai hambaku, pada saat kau melakukan maksiat dan kau menutup dirimu dari pandangan orang-orang di sekelilingmu, dan kau lupa bahwa aku melihat kepadamu pada saat kau melakukan maksiat, apa kau jadikan aku sebagai penonton terhina yang melihat kau dalam keadaan yang paling hina? Hadirin, ini sangat mengerikan. Maka bertobatlah kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Walaupun dosa-dosa kita dan kesalahan kita begitu besar, tapi insya Allah pintu rahmat Allah lebih besar. Walaupun dosa-dosa kita besar, tapi kita bertawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Wahai Allah, kami berkumpul di majlis Rasulullah. Wahai Allah, kami berkumpul menyebut Nabi Muhammad, bersalawat kepada beliau. Kami bertawassul, wahai Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Jaga kami dari semua maksiat. Wahai Allah, dari kami yang masih banyak terjerumus dalam dosa, masih terjebak dalam maksiat, masih terjebak dalam keburukan, wahai Allah, selamatkan kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tidak mampu, tapi Engkau yang maha mampu. Wahai Allah, dosa-dosa kami ini mau kemana kami bawa? Kami tidak bisa meminta ampun dari siapapun. Siapa yang bisa menghapus dosa-dosa kami? Jika bukan Engkau, wahai Allah. Siapa yang mau menjaga kami dari maksiat? Jika bukan Engkau, wahai Allah. Kemana kami akan pergi? Kemana kami akan lari? Jika bukan kepadamu, wahai Allah. Wahai Allah, kami mengemis dan merendah di hadapan-Mu, karena kami tahu kami tidak pantas bahkan berada di tempat yang mulia seperti ini. Tapi rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu mengumpulkan kita di tempat ini. Tapi perhatian-Mu dan rahmat-Mu yang menginginkan kami mendapatkan rahmat-Mu, Kau mendatangkan kami di sini. Wahai Allah, Kau kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Maka jangan pisahkan kami nanti di akhirat. Wahai Allah, kami berkumpul di sini di majlis Rasulullah. Jangan pisahkan kami di akhirat dengan Rasulullah. Wahai Allah, kami tidak mau jauh dari beliau. Wahai Allah, kami mau syafaat dari Nabi Muhammad. Wahai Allah, kami mau memandang kepada wajah Nabi Muhammad. Wahai Allah, jangan haramkan mata yang penuh dosa ini memandang kepada wajah yang terang benderang itu. Wahai Allah, jangan haramkan hamba yang penuh dengan maksiat ini untuk berkumpul dengan hamba termulia, sosok termulia yang paling kami cintai, idola kami, junjungan kami, kekasihmu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah, jaga diri kami dari hal-hal yang tidak Kau sukai. Jaga diri kami untuk selalu jalan di jalan sunnah Nabi Muhammad, untuk membanggakan Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad gembira. Wahai Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa tetangga kami, kerabat kami, sosok-sosok yang kami cintai dan yang mencintai kami. Secara khusus kami meminta, wahai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami.
Wahai Allah, maafkan dosa-dosa kedua orang kami, secara khusus dari mereka yang sudah wafat. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Jika mereka masih terkena siksa kubur, jauhkan siksa kubur dari mereka. Wahai Allah, kami meminta, kami mengemis di hadapan-Mu untuk saat pertemuan kami, untuk saat wafatnya kami, saat sakaratul maut. Wahai Allah, kami mengemis untuk saat wafatnya kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, kami mengemis kepadamu untuk saat di mana tidak ada harta bermanfaat, tidak ada apapun yang bermanfaat. Yang bermanfaat adalah rahmat-Mu kepada kami. Yang bermanfaat adalah cinta kami kepada Nabi Muhammad. Wahai Allah, hati yang kotor ini merasa ingin cinta kepada Nabi Muhammad. Wahai Allah, pasti ada di hati kami cinta kepada beliau walaupun sedikit. Wahai Allah, tumbuhkan cinta itu di hati kami. Wahai Allah, besarkan cinta itu di hati kami. Wahai Allah, jangan sampai satu pun dari yang ada di sini, dari wajah-wajah kami yang tidak ada nanti di sisi beliau. Wahai Allah, semua kami mau berkumpul dengan beliau. Wahai Allah, semua wajah-wajah ini dan wajah-wajah yang berkumpul di sini dan juga keluarga kami, kerabat kami, jangan jadikan satu pun dari mereka dari ahli nar. Wahai Allah, jadikan kita dari ahli surga-Mu. Wahai Allah, jauhkan kita dari api neraka-Mu. Wahai Allah, kami meminta dan mengemis kepadamu. Ya Allah, 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 kami punya banyak hajat. Ya Allah, kami punya banyak kesulitan. Wahai Allah, permudah semua kesulitan-kesulitan kami. Wahai Allah, terkadang kami tidak kuat iman kami, yang itu membawa kami kepada maksiat, yang itu membawa kami kepada dosa. Wahai Allah, kami mau iman kami jadi kuat. Wahai Allah, jagalah semua tubuh kami dari dosa. Jaga mata kami dari dosa. Jaga telinga kami dari dosa. Jaga semua organ tubuh kami dari dosa. Wahai Allah, kami meminta ampun kepadamu. Wahai Allah, kami meminta tolong kepadamu. Wahai Allah, banyak orang-orang yang Kau lempar ke sana dan ke sini, sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan-urusan dunianya, dengan urusan dia dan orang-orang lainnya. Tapi Kau kumpulkan kami di sini untuk meminta dan mengemis di hadapan-Mu. Tidaklah Engkau melakukan itu terkecuali karena Engkau mau memberikan kepada kami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل كل سعينا وأعمالنا وكل ما أتيتنا سبب دخول سرور بقلوب مشايخنا قلب سيدنا النبي محمد، واجعل كل أعمالنا محض نية له. آمين اللهم آمين. وصل اللهم على النبي الأمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.